Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Rabu 20 April 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkanlah Roh Allah untuk memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan mengadakan hari lagi yang baru buat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan buat kami. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama menikmati firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh menikmati firman yang akan kami belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 55 dengan judul Pahit dan Dihianati. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 55 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudaraku, dihianati orang yang dicintai dapat mengguncang dunia kita. Betul bukan? Itu bisa membuat kita merasa rentan dan dimanfaatkan. Dan jika kita tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan kita menjadi pahit dan curiga terhadap orang lain. Pemazmur dalam Mazmur 55 mengalami pengkhianatan seperti itu. Dari seorang teman yang takut akan Tuhan. Seperti yang saya sudah bacakan di awal tadi. Tetapi engkau yang dekat dengan aku, teman kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Pemazmur sedih karena dia tertipu. Kata-kata manis dari mulutnya. Tetapi ada pertempuran di dalam hatinya. Kata-katanya lebih lembut dari minyak. Tetapi itu pedang terhenus. Mazmur 55 ayat 21. Bagaimana seorang bergerak melampaui pelanggaran kepercayaan? Pemazmur menjadi pahit. Pemazmur menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Serahkan bebanmu pada Tuhan dan Ia akan menopangku. Ia sekali-sekali tidak akan membiarkan orang benar goyah. Mazmur 55 ayat 22. Demikian pula dalam 2 Korintus, Paulus memberitahu gereja di Korintus tentang penderitaannya di antara cambuk, rajam, kapal keram 3 kali. Ia juga menyebutkan bahaya karena saudara-saudara palsu. 2 Korintus 11 ayat 26. Dia menderita kecemasan karena gereja. Paulus menambahkan daftar ini dengan membahas betapa beratnya penindasan atas dirinya. Dia menyatakan bahwa dia berdoa agar duri dalam daging diambil darinya. Namun Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena kuasa menjadi sempurna dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini membentuk kembali cara pandang Paulus tentang penderitaan. Aku senang dalam kelemahan, dalam hinaan, dalam malapetaka, dalam penganiayaan dan kesusahan karena Kristus. Karena setiap kali aku lemah, aku kuat. Dari 2 Korintus 12 ayat 10. Dengan tunduk kepada Kristus, Paulus tidak terlalu mengandalkan dirinya sendiri dan lebih mengandalkan Tuhan. Akibatnya kasih karunia dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Pengkhianatan atau dihianati menimbulkan kepahitan yang bisa meracuni hati kita. Tetapi seperti Paulus, kita harus menggunakan pencobaan sebagai kesempatan untuk tunduk lebih sepenuhnya kepada Tuhan dan untuk menunjukkan kepada orang lain pekerjaannya di dalam kita. Pertanyaan untuk kita refleksikan lebih lanjut. Bagaimana kita semua menahan kepahitan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai gantinya? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk menghidupi firman yang barusan kami dengar.
Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.